لك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات Assalamualaikum teman-teman perawat, bertemu lagi dengan saya Irna Irawati, perawat inspiratif memberikan inspirasi dan motivasi untuk perawat di Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tips dan triks untuk lolos menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2026. Walaupun di tahun 2026 ini petugas Badan Penyelenggara Haji itu bukan dari Kementerian Agama, tapi dari Kementerian Haji. Tapi insya Allah untuk regulasi bagi petugas kesehatan haji itu tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berikut adalah tips dan trik bagaimana saya bisa lolos menjadi petugas haji di tahun 2025 kemarin. Pertama, teman-teman harus mempersiapkan diri. Jadi, teman-teman harus memantaskan diri bahwa saya itu pantas menjadi petugas kesehatan haji. Caranya adalah menguasai ilmu tentang kesehatan, itu karena itu adalah ilmu yang dasar yang kita punya supaya kita bisa melakukan pelayanan terhadap para jamaah atau tamu-tamu Allah. Ilmu kesehatan tentang kegawat daruratan, kemudian ilmu kesehatan tentang bagaimana perawatan lansia, ilmu kesehatan tentang bagaimana kegawat daruratan ya tadi, bagaimana melakukan penanganan pasien pada saat transportasi ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu dasar. Kemudian tidak kalah penting adalah ilmu tentang haji. Ya, bagaimana ilmu tentang pelaksanaan haji, bagaimana hukum-hukum haji, bagaimana tentang umroh dan lain sebagainya. Karena itu akan ditanyakan pada saat kita tes wawasan kesehatan haji. Itu yang pertama. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dulu. Jadi jangan sampai modal nekat dan teman-teman tidak ada persiapan ilmu yang teman-teman bekali gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ilmu tentang regulasi petugas kesehatan haji. Ilmu tentang regulasi petugas kesehatan haji. Itu juga itu sering kali muncul di tes wawasan. Jadi bagaimana undang-undangnya, kemudian keputusan atau peraturan Menteri Kesehatan tentang haji. Kemudian mungkin yang terbaru adalah peraturan Menteri Haji tentang bagaimana pelaksanaan kesehatan haji atau istiqtoah kesehatan haji. Itu harus benar-benar dipahami setiap bab per bab, setiap pasal per pasal karena nanti itu sering kali muncul di tes wawasan kesehatan haji. Kemudian untuk bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab dasar itu juga teman-teman harus kuasai juga, ya. Itu kemudian tips yang kedua yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk daftar petugas kesehatan haji ini pada akun daftarin yang ada di Kementerian Kesehatan. Nanti teman-teman akan membuat akun, setelah membuat akun dan teman-teman akan dibuka bagaimana dokumen-dokumen yang diperlukan yang harus diupload ke aplikasi tersebut. Nah, ini untuk dokumen ini jangan sampai kita asal mengupload. Jadi dokumen ini diperlukan ketelitian, kejelian kita, kemudian kehati-hatian juga karena banyak juga teman-teman yang tidak lolos di bagian dokumen ini gitu. Jadi itu banyak faktor. Misalnya ada yang sebagian besar karena foto itu tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi foto gagal dibaca oleh panitia. Kemudian untuk dokumen berkas-berkas itu ada aturannya harus berapa besaran dokumennya dan lain sebagainya. Kemudian dokumen berbentuk JPEG atau berbentuk PDF dan sebagainya itu teman-teman harus benar-benar diperhatikan langkah-langkahnya, perhatikan aturannya. Jadi itu bagaimana aturannya itu harus benar-benar teman-teman teliti gitu ya.
Kemudian pada saat kita scan dokumen itu pengalaman saya beberapa kali itu saya men-scan dokumen itu menggunakan HP karena kan sekarang bisa ya menggunakan HP, cuman dari beberapa pengalaman itu sangat lebih baik itu menggunakan scan dengan menggunakan scan alat scan ya. Jadi itu hasilnya pun lebih terbaca oleh panitia lebih jelas gitu. Karena bila menggunakan HP biasanya itu hasilnya pada saat di zoom itu dia pecah gitu ya, jadi kurang terbaca oleh panitia. Kemudian upload semua dokumen itu jika sudah sesuai. Jadi apabila teman-teman merasa dokumennya belum sesuai, itu tolong dilihat teliti dulu karena kalau dokumen sudah diterima oleh panitia, biasanya itu dokumen tidak bisa diulang ya, diperbaiki gitu. Kemudian untuk kita pada saat mengupload sertifikat untuk kesehatan kan kita untuk perawat kita wajib mengupload dokumen sertifikat BTCLS, itu minimal BTCLS. Lebih baik juga teman-teman mempunyai sertifikat ACLS. Untuk sertifikat ini itu yang fresh graduate itu yang paling mempunyai poin besar. Jadi apabila misalnya teman-teman sudah mengikuti pelatihan BTCLS tapi beberapa tahun ke belakang, usahakan untuk mengikuti kembali BTCLS walaupun ilmunya masih sama, tapi setidaknya kita mengupgrade keterampilan kita dalam menangani kegawat daruratan. Nah itu teman-teman bisa mengikuti lagi sehingga kita mendapatkan sertifikat di tahun yang terbaru. Gitu ya. Jadi karena mempunyai poin yang besar, jadi usahakan sertifikatnya sertifikat terbaru. Itu kemudian trik yang ketiga, teman-teman yang sudah menikah itu di persyaratan harus mengupload dokumen izin suami untuk perempuan ya. Nah itu tuh bukan hanya sekedar mengupload izin suami, tapi benar-benar teman-teman sudah mendapatkan restu gitu, minta ikhlasnya dari suami bahwa kita sebagai istri akan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga bila suami ikhlas, kemudian pastinya mendoakan kita yang terbaik di tanah suci nanti. Nah itu teman-teman merupakan bekal yang sangat berharga nanti di sana. Bekal sangat berharga untuk kita bisa lolos. Kemudian yang masih mempunyai orang tua itu juga sama, sangat penting untuk meminta restunya, meminta doanya dari orang tua supaya kita bisa lolos dan supaya kita dipantaskan menjadi petugas kesehatan haji. Itu sangat penting saya rasakan. Karena di tahun-tahun sebelumnya kan saya sudah 3 kali ya tidak lolos menjadi petugas kesehatan haji. Yang berikutnya yang keempat kali saya lolos, saya rasakan di mana orang-orang sekeliling saya terutama suami dan orang tua sangat mendoakan saya, sangat mensupport saya untuk lulus menjadi petugas kesehatan haji sehingga alhamdulillah semua bisa dilalui walaupun pada tahun 2025 kita sebagai perawat kita terombang-ambing ya dari mulai kelulusan berkas, mulai dari kelulusan tes wawasan, kemudian di akhir juga kita begitu sudah dinyatakan lulus, kemudian lulusnya itu kemudian dianulir, setelah dianulir kita menjadi tenaga cadangan, setelah yang tenaga-tenaga yang dokter telah melakukan pelatihan dan pelatihan sudah selesai, kita tenaga kesehatan perawat baru diumumkan bahwa kita masuk tenaga kesehatan haji, jadi bukan tenaga cadangan. Jadi saat itu semua perawat pada saat tahun 2025 tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan. Kita hanya pelatihan online 1 kali ya, itu mungkin memang sangat tidak cukup ya. Cuman karena memang pada saat itu semuanya serba tidak bisa diprediksi, dinamis. Jadi kita benar-benar dengan ilmu yang ada kita menjadi petugas kesehatan haji. Tapi insya Allah hal ini tidak menyurutkan teman-teman yang pada tahun 2025 menjadi petugas kesehatan haji. Kita tetap menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa ikhlas untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah.
Insya Allah dengan hati kita yang benar-benar ikhlas, dengan hati kita, dengan niat kita yang benar-benar kita memang ingin melayani tamu-tamu Allah. Tidak ada niat lain selain tamu Allah dan menjadi jamaah haji, itu adalah merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian video pada kesempatan hari ini untuk teman-teman perawat khususnya, semangat, ikutilah seleksinya, walaupun nanti di seleksi ini teman-teman akhirnya tidak bisa melanjutkan, setidaknya teman-teman mempunyai pengalaman bagaimana mengikuti seleksi menjadi petugas kesehatan haji, sehingga pada tahun-tahun berikutnya teman-teman tetap mengikuti, jangan putus asa, karena banyak teman-teman yang sudah berkali-kali akhirnya baru lolos. Ini semua banyak hal yang di luar prediksi kita. Kita sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak lolos. Mungkin Allah mempunyai maksud dan tujuan lain. Itulah. Jadi tetap semangat teman-teman untuk yang memang sudah merasa siap untuk mengikuti seleksi di tahun 2026 ini, silakan ikuti, kemudian benar-benar pelajari semua tahapan-tahapan yang harus dilalui, semua persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman ikuti. Nanti setelah itu teman-teman ikuti semuanya dengan baik dan lakukan dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, penuh kesungguhan. Insya Allah saya doakan di sini teman-teman bisa lolos menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2026 ini. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!